teknis sekarang. Teknis, bagaimana teknis PJJ yang efektif dan memukau. Mudah-mudahan screen-nya sudah kelihatan ya? Belum ya? Oke. Dengan waktu yang singkat, biasanya butuh waktu lama. Ini hanya mungkin kurang dari 15 menit saya bisa share. Hari ini saya mau ngasih oleh-oleh, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Bagaimana strategi PJJ yang efektif dan memukau dalam waktu singkat. Ya, saya akan sharing dengan 2 metode. Yang pertama dengan metode E5, yang kedua dengan mind map Buzan sesuai dengan instruksi menteri ya. Nah, hari ini saya juga akan ajarkan bagaimana membuat RPP dalam 1 halaman saja. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kebetulan saya sudah certified mind map Buzan. Mudah-mudahan bisa sharing sedikit dalam waktu sesingkat-singkatnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita coba keluar dari belenggu pakem yang tadi sudah disampaikan dalam film bahwa change is a must. Jadi kita butuh perubahan. Perkenalkan cepat saja ya. Saya sehari-hari di National English Center ya. Ya, kemudian tadi sudah dikenalkan, hari-hari saya masih aktif di beberapa institusi. Baik teman-teman sekalian, one quote that I have to say to you is, if the rate of change of the earth side exceeds the rate of change on the earth side, the end is near. Ketika perubahan di luar begitu cepat, begitu besar, tapi perubahan di dalam internal kita lambat, maka the end is near. Maka kehancuran itu sangat dekat. Sekarang kita melihat banyak institusi yang mulai gulung tikar. Sekolah-sekolah sepi. Penerimaan pendaftaran siswa hanya segelintir. Kenapa? Ternyata salah satunya adalah perubahan internal di dalamnya sangat rendah dan tidak mau beradaptasi. Ini contoh-contoh kompetisi dalam handphone ya. Nokia lambat untuk melakukan kolaborasi dengan Android. Akhirnya apa? Nokia tutup karena dia tidak mau ada perubahan dari dalam. So change is a must. Perubahan apa yang harus kita lakukan? Maka banyak institusi yang saya lihat ketika perubahan itu terjadi, mereka melakukan perubahan ketika posisi sudah Z. Apa Z? Ketika siswa sudah turun, peminat dari sekolah sudah tidak ada, kemudian guru-guru sudah mulai jenuh. Pada titik kritis baru ada perubahan. Maka perubahan pada titik Z adalah perubahan yang sudah terlambat. Namun saya melihat juga dominan di titik Y. Ketika pandemi itu terjadi, siswa sudah pada turun ya. Dia sudah decline seperti ini, dia baru melakukan inovasi, baru melakukan kreativitas. Namun ini belum terlalu terlambat ketika inovasi yang dilakukan sangat tepat. Inovasi yang tepat adalah pada titik X. Ketika siswa sedang banyak-banyaknya, ketika omset sedang naik, ketika profit sedang tinggi, dia melakukan langkah antisipatif. Perubahan apa yang sudah dilakukan? Ketika pandemi ini terjadi, maka hal-hal apa yang harus dilakukan oleh institusi pendidikan, termasuk LKP, LPK, kursus sekolah, dan universitas? Saya akan sharing beberapa model supaya kita bisa mendapatkan ilmu hari ini. But one of the biggest problem is about the human. Ya, human capital yang ada dalam setiap institusi itu sulit untuk melakukan perubahan. Ada 2 model manusia ketika terjadi perubahan. Karena kita sadari ketika pandemi ini merubah segalanya. Udah pasti itu. Cara mengajarnya berubah. Cara nampilin slide berubah. Cara ngasih tugas berubah. Tapi banyak orang yang masih tipe merah. Saya nyebutnya dengan constraint based thinking. Tipe merah adalah tipe yang zona nyamannya tinggi dan sangat rentan terhadap perubahan. Dan ketika terhadap perubahan, yang difikirkan adalah susahnya, difficult, nyusahin, dan yang dipikir ada sisi negatifnya saja. Ini yang disebut dengan CBT, Constraint Based Thinking, yang saya sebutnya dengan fixed mindset.
Nah, ketika PJJ terjadi, yang dibutuhkan adalah keterbukaan, mau menerima, yang disebut dengan OBT, Opportunity Based Thinking. Yang dipikirnya ketika perubahan, kita harus menggunakan Zoom, kita harus merupakan PJJ, kita harus belajar RPP satu halaman. Yang dilihat adalah sisi positif. OBT adalah lawan kata dari constraint. Yang dilihat adalah ini susah, tapi akan mudah setelah itu. Yang dilihat ada positifnya. Oh, ini kelihatan ribet nih pakai Zoom. Oh, ternyata pakai Zoom tuh asik gitu. Oh, slide-nya bisa. Oh, latar belakang bisa diganti-ganti. Dan ketika rasa terbuka itu dan positive thinking terhadap perubahan itu terjadi, maka ini yang disebut dengan grow mindset. Mindset perubahan. Dia tidak suka dengan zona comfort, dia suka dengan zona perubahan. Baik teman-teman sekalian, saya buka rahasia sekolah internasional sedikit aja. Kebetulan saya konsultan bilingual di 24 sekolah. Dan saya menangani sekolah internasional. Dan apa sih kunci sekolah internasional? Saya kasih 4 kata kunci untuk guru-guru internasional. Karena salah satu kunci dari sekolah internasional adalah guru. Ya, dan salah kata kuncinya adalah bahasa. Bahasa yang harus dikuasai adalah bahasa Inggris umum dan selanjutnya adalah bahasa Inggris khusus. Pada secara umum, pengajaran harus dibagi 2, ya, pengajaran bidang studi dan yang kedua adalah konsep bidang studi. Karena banyak ya guru yang mengajarnya bagus, ya, tapi kontennya jelek, atau kontennya bagus tapi nyampainya ngantuk. Tapi sekolah internasional dia bisa memadukan adalah sosok guru yang pengajarannya bagus, kemudian subjek pengajarannya bagus, ontologinya, epistemologinya, aksiologi manfaatnya, kemudian bisa juga mengantarkan pakai bahasa Inggris, dan bahasa Inggrisnya bisa masuk bahasa Inggris umum dan bahasa Inggris khusus. Jadi pelajaran matematik dia bisa masuk dalam bahasa Inggris, ya. Pelajaran MIPA pakai bahasa Inggris. Bapak Ibu sekalian, tapi apa yang terjadi kalau ini PJJ? PJJ beda gitu loh. Nggak bisa, dan orang selalu masih zona nyaman. Lebih enak offline, lebih enak ketemu langsung. Iya, jawabannya pasti offline lebih enak. Tapi keadaan memaksa kita seperti ini. Ternyata sekarang kalau kita dengan PJJ yang memukau, sekarang anak-anak sudah menemukan zona nyaman yang baru. Asik loh belajar online. Aku kangen loh belajar online, aku pengen loh belajar online lagi. Guru pun seperti itu. Oh, mudah loh mengajar online. Oh, asik loh mengajar online. Apa saja elemen-elemen yang harus kita lakukan supaya PJJ kita bisa sukses? Sebelum saya lari ke sini, ke PJJ, saya ingin kabarkan Pak Dasril nih, sebuah info dari World International Summit for Education. The winner is not coming from England, bukan dari Amerika. Tahu apa yang terjadi? Juga bukan dari Indonesia. Pemenangnya dalam inovasi edukasi dunia, ya, itu yang diadakan di Qatar. Pemenangnya adalah Vicky Colbert dari Kolombia. Konsep dari dia itu sederhana. Vicky Colbert dia mencanangkan inovasi education yang disebut dengan School 2.0. It's very easy. The first is participative learning. So, centernya not only teachers, but how to make student participate in every single learning. Yang kedua, relay out the class. Kelas tidak lagi rigid, tidak kaku, tidak punggung melihat punggung, tapi sudah saling berhadapan dan sangat dinamis. Yang ketiga adalah teacher as facilitators. Karena distorsi atau disrupsi pada saat ini adalah guru bukan lagi sumber ilmu. Karena apa? Siswa untuk menanyakan suatu ilmu pengetahuan, dia tanya di Google bisa tahu. Jadi guru nggak spesial lagi. Jadi kalau anak dengan mudah mencari data di YouTube, di Google, maka guru haruslah menjadi facilitator self learning supaya anak bisa menemukan ilmu itu dengan sendirinya. Dan itu jauh lebih kuat yang disebut dengan high order thinking skill. Yang berikutnya adalah learning teknologi dan combined cognitive character for education. Saya mau menjelaskan ini cukup panjang, tapi saya langsung ke topik karena waktunya terbatas. Bapak Ibu sekalian, saya melakukan ini di institusi saya.
Maka ketika pandemi itu terjadi, langkah yang paling tepat adalah acceptance. Sudah nggak komplain lagi pandemi ini lama. 1 tahun ke depan pun kita harus siap. Kalau pandemi ini masih berlangsung, acceptance, kita terima. Masa shock itu sudah 1 bulan, 2 bulan cukup. Sekarang sudah acceptance, sekarang move up. Kita terima. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah manpower. Bagaimana orangnya disiapkan yang mau melek teknologi dan grow mindset, bukan constraint based mindset, yang mau belajar, mau nerima. Berapapun usianya, dia harus mau dengan teknologi, dia harus akrab dengan Zoom, dia harus mau belajar Google Form, dia harus mau belajar WhatsApp group, bahkan Kahoot dan Quizzes yang sangat penting untuk melakukan elaborasi. Yang kedua adalah method, cara. Teknik mengajar PJJ itu beda dengan online, dengan offline, dengan bertatap muka. Teknik berbicara di depan kamera seperti ini juga bisa menghasilkan gelombang alfa kalau kita menerapkannya dengan cara yang bagus, gitu. Latar belakang bisa kita ganti dengan gambar planet, gambar kebun binatang, dengan green screen. Jadi yang di belakang saya ini, ya, ini green screen bisa dicabut Bapak Ibu ya, bisa diangkat ya. Jadi anak-anak melihat pembelajaran kita memukau seperti dalam sebuah studio. Walaupun pada aslinya di sebuah ruangan yang sempit. Tapi inovasi ini harus kita lakukan. Yang berikutnya adalah material. Materi tetap standar nasional dan internasional. Tapi bagaimana teknik penyampaiannya, kita butuh teknik perencanaan. Nanti saya akan ulai sendiri, mudah-mudahan cukup waktunya. Ketiga, mesin. Berarti mau nggak mau, sekarang tadi investasi kita banyak di gedung. Lihat sekarang gedung sekolah kosong, ya. Lihat ruangan-ruangan kosong. Orang yang punya ruko, gedung sekarang jatuh harganya. Non-performance loan, hutang di bank tentang rumah, ruko, semuanya banyak dan tidak terbayar. Sekarang investasi yang terbesar adalah teknologi. Komputer harus punya. Handphone menjadi investasi penting. Software, MBPS, WiFi di rumah harus ada. Dan itu jadi investasi utama. Yang berikutnya adalah money. Kita butuh anggaran. Sekolah harus mengeluarkan anggaran buat teknologi. Anggaran pulsa, kuota buat para guru. Bagaimana menstandarkan komponen instrumen dalam komputernya. Minimal misalnya i3 atau i5. Ya, kemudian RAM minimal 6 untuk melakukan proses pembelajaran jarak jauh, sehingga masalah pulsa dan kuota sudah tidak jadi masalah. Yang berikutnya M, saya nyebutnya 7M, biasanya 5M, 7M. Ini saya tambah lagi pada Dasril, saya nemu lagi 9M. Gitu ya. Jadi M-nya nambah. Berikutnya boleh saya disampaikan sedikit ya. Message-nya apa? Oke? Ya, siap. Berikutnya adalah momentum yang tepat. Kemudian marketing dan maintenance. Bapak sekalian, E5 metode PJJ-nya adalah, ingat, when you teach PJJ beda dengan online. Perhatikan E5 ini. Pertama, engage. You can use Google Classroom. Second, explore. Dalam PJJ diusahakan untuk anak-anak tidak lebih dari 30 menit. Tapi ketika engagement, menyapa, exploring, Anda bisa memberikan Google, YouTube, ebook, tugas dan sebagainya. Kemudian explain, baru menggunakan Zoom, PowerPoint dan video. Berikutnya elaborate. Quiz tidak lagi dengan pilihan ganda disilang-silang, tidak perlu. Cukup dengan aplikasi. Aplikasi banyak untuk Quizzes dan Kahoot. Detik itu juga ketahuan siapa yang menang. Detik itu juga siapa yang tahu yang paling bagus skornya. Jadi luar biasa. Aplikasi apapun ada di handphone kita. Dan itu harus dieksplor dan dimanfaatkan. Jadi elaborate, ya, quiz bisa diketahui detik itu juga. Evaluate. Nah, ini yang saya sebut dengan E5. Jadi Bapak Ibu, engage, explore, explain, elaborate, evaluate, ini nanti bisa dibuat di RPP. Jadi Bapak Ibu sekalian, kunci dari pelaksanaan pembelajaran adalah perencanaan yang tepat. Nah, perencanaan yang tepat itu ada di RPP. Mau tahu bagaimana membuat RPP 1 halaman? Ingat, kuncinya hanya 3. Saya lanjut.
gunakan dengan mind map Buzan. Buzan mengatakan bahwa mind map is language of brain. Our brain language is not English, Arabic, Germany, but this is colors, imagination, and association. Dengan melakukan model RPP seperti ini, maka akan mudah bagi guru untuk membuat RPP yang atraktif, inovatif. Bapak Ibu sekalian, maksud dari paralel seri ya, ketika Anda membuat elaborasi engagement, maka di sini justru proses thinking itu terjadi. RPP akan menjadi kaya, RPP akan menjadi sesuatu yang sangat menarik. Ide-ide akan muncul ketika Anda menemukan paralel dan seri di sini. Kapan itu paralel? Misalnya seperti ini. Mobil Toyota. Toyota ada Avanza, ada Velfire, ada mobil apa lagi ya? Pokoknya Toyota lah ya. Nah, Velfire itu dibagi lagi tahun 2019 warna hitam. Terbentuklah seri dan paralel. Sehingga kita berpikir lebih blooming. Bapak Ibu sekalian, makanya nanti bikin CV, bikin RPP, kita cukup dengan warna. Bagaimana modelnya? Ini karena 5 menit lagi. Ini kan RPP yang biasa Bapak Ibu bikin. Terlalu rigid, terlalu banyak, terlalu linier. Jadi, bagaimana cara membuat RPP satu halaman? Nah, ini contohnya ya. Oke, cuma 3 bagian saja. Yang pertama adalah tujuan. Yang kedua adalah langkah-langkah. Yang ketiga adalah evaluasi. Jadi cukup dengan satu halaman, misalnya tentang analisa kalor, suhu, dan wujud benda. Ini yang disebut dengan kategori, ini yang disebut dengan hierarki ya, dan ini yang disebut dengan paralel ya. Jadi Anda cukup dengan membuat satu halaman, Anda akan menghasilkan RPP yang inovatif dan ada proses thinking di dalamnya. Kemudian ada literasi, mendengar membaca, tidak lagi ketika kita mengajar silakan baca buku, tapi yang dikatakan adalah find the keywords gitu ya. Jadi bagaimana cara itu? Mungkin nanti akan ada langkah-langkah berikutnya. Dan ingat sedikit lagi Prof. 4C dalam setiap pengajaran harus ada. Critical thinking, collaboration, creativity, dan communication. Terakhir evaluasi. Bapak Ibu sekalian, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah inovasi dalam PJJ adalah keharusan dan kita butuh inovasi dalam pengembangannya. Dan salah satu kuncinya adalah perencanaan PJJ yang efektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ahmad. Ya, mudah-mudahan sebentar lagi jadi guru besar. Amin. Ini akan tampil guru besar kita, Profesor Dr. Kana Krisna. Beliau ini adalah seorang motivator yang pernah menayangkan 2 hari berturut-turut 18.000 peserta. Jadi Prof. Kana ini memang jago kalau ngumpulin, memberi motivasi, orang pasti jago ya. Ya beliau meraih